Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan cuan luber hari ini. Dan hari ini ISG bagus ya. Jadi sebelum kita lanjut untuk bahas saham-saham, memang hari ini mungkin akan banyak saham yang akan kita bahas dan juga akan banyak saham yang akan kita watchlist beberapa, dan beberapa saham juga kita update aja posisinya ya, karena kemarin posisi bagus, hari ini ada lanjutan ya, tinggal kita update aja. Oke, kita lihat IHSG-nya dulu ya untuk hari ini. Nah, IHSG hari ini menguat ya 0,5%, closing di harga 6.945. Nah, ini persis di harga di atas target 6.941-nya ya. Apakah IHSG akan lanjut ke 7.000 lagi? Ya kita lihat aja. Tapi besok Jumat ya. Kalau misalkan ternyata enggak, IHSG-nya ngaso dulu ya nggak apa-apa. Tapi kita harapkan sih bisa lanjut ya. Mudah-mudahan sih di minggu depan ya. Kalau misalkan memang bagus ya, marketnya oke ya, mudah-mudahan sih bisa ke 7.000-an lagi. Kita doakan ya untuk IHSG-nya. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama ya, yaitu adalah DMMX. Nah, DMMX hari ini menguat lagi ya, ini kita update. Sebelumnya teman-teman yang udah masuk di tanggal 18 ya, yang udah ada signal di tanggal 18 ini ya, di hari Selasa yang sudah masuk, ini masih bisa hold ya, masih bertahan di atas support 725. Targetnya 780 belum kena ya, kalau yang mau TP di area 780. Tapi kalau misalkan ada yang mau TP di area 900-an, ini juga boleh ya, kalau misalkan memang DMMX-nya kuat dan bisa menembus 850 atau top box ya. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan. Selanjutnya ada LSIP. Nah, LSIP sebelumnya di perdagangan kemarin ini ada signal buy ya, dan berhasil menembus 1005, closing di harga 1015, tapi hari ini dia koreksi ya 0,9%, persis di harga supportnya atau di harga 1005. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang belum punya, kalau misalkan ternyata dia besok menghijau lagi, bisa juga ambil posisi ya di atas harga 1005-nya. Untuk targetnya untuk saat ini boleh pakai target di harga top box ya di 1045, tapi kalau misalkan mau hold agak panjang, boleh dipakai target di harga 1090-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada ANJT. Nah, ANJT hari ini sempat menyentuh harga 715 ya. Nah, 720-nya ini belum kena, tapi akhirnya ditutup di harga seperti harga kemarin ya, di harga 700. Nah, tapi nggak apa-apa, ini dipantau aja kalau misalkan ternyata dia masih mau lanjut. Tapi kalau misalnya pun koreksi ya, selama koreksinya nggak tembus dari 690, harusnya ini masih bisa hold dulu ya. Jadi tapi kalau misalkan dia lanjut dan bisa menembus 720, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa kembali ke harga 785-nya ya untuk ANJT. Selanjutnya ada MGRO. MGRO juga lanjut menguat 0,6% ya, masih bertahan di atas support 710 ya. Ini hari ini closing di 730. Mudah-mudahan lanjut bisa closing di atas 740 ya. Targetnya di 770 dulu untuk MGRO. Lanjut ke Cepin. Nah, Cepin hari ini kembali menguat 1,7% ya. Ini seperti yang kita bahas kemarin. Dia berhasil lewat dari 4.550-nya. Mudah-mudahan bisa lanjut ke 4.800 atau bahkan bisa break 4.800-nya. Kalau bisa break 4.800, targetnya masih sama ya di 4.920 dulu. Tapi kalau misalkan bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Jadi ini juga masih ada gap sebetulnya untuk Cepin ya di harga 4.990-nya. Selanjutnya TAPG. Untuk TAPG masih belum mana-mana, closing masih sama di 650 ya. Ini masih oke untuk dipertahankan kalau teman-teman sudah punya. Nah, ini kalau misalkan untuk targetnya sendiri, saya prefer target di 675, tapi kalau bisa close di atas ini masih boleh hold dulu untuk TAPG. Selanjutnya gula. Nah, untuk gula siapa yang sudah masuk kemarin ya, hari ini lanjut menguat 20%. Targetnya juga ditembus 364-nya. Ini kalau lanjut, next targetnya adalah di 422 ya untuk gula.
Selanjutnya ada laju. Nah, ini laju bagus, hari ini menguat lagi 3,4% ya. Ini kalau teman-teman yang belum punya, kalau mau masuk bisa tunggu di atas harga 290-nya nih. Untuk targetnya jangka pendek masih di harga 332 dulu, tapi kalau misalkan dia berhasil breakout top box di 348, targetnya boleh dinaikkan ke harga 398 ya untuk laju. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Bell. Nah, Bell hari ini koreksi ya 3,05%. Dan targetnya 133 sudah disentuh ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang masuk pada waktu ada signal di tanggal 17 April ya di hari Senin. Nah, ini yang sudah kena target di 133 atau di bawahnya mungkin naruh target di 132 mungkin sudah TP dulu ya hari ini karena sudah sentuh 133-nya. Nah, bagusnya adalah dia masih bertahan di atas 126 ya top boxnya. Nah, ini kalau misalkan dia menghijau lagi, kalau misalkan teman-teman masih pengen mau masuk di saham ini lagi boleh selama dia masih bertahan di atas 126 ya. Untuk next targetnya boleh di 141 ya, tapi dia harus lewatin dulu 133-nya. Lanjut DRMA, ini kita update aja ya. DRMA kemarin kan berhasil breakout 930, hari ini lanjut lagi menguat 7,3% dan membuat new ATH lagi ya di 1030 ya. Nah, ini new ATH ya untuk DRMA. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa strong uptrend, mudah-mudahan. Buat yang sudah punya jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya ya untuk yang masih hold DRMA. Hari ini menguat 7,3, bagus, masih mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk saham ini. Lanjut ke GJTL. Nah, siapa juga ini yang masuk GJTL? Hari ini masih lanjut ya 0,7%, masih oke. Targetnya belum kena ya di 690. Kalau misalkan tembus boleh naikin lagi targetnya di 715. Tapi jangan lupa naikkan trailing stopnya karena ini udah masuk ke overbought ya. Kalau udah masuk overbought, resikonya semakin tinggi. Dan buat teman-teman yang belum punya, kalau mau masuk juga masih hati-hati. Saya ingatkan saham ini sudah masuk fase overbought. Jadi kalau mau nunggu, tunggu dulu dia turun ya paling enggak hingga RSI-nya menyentuh area 50. Lanjut ya ke Cleo. Nah, untuk Cleo ini closing masih sama dengan harga sebelumnya atau harga kemarin yaitu di harga 484. Sempat menembus target 486 ya, tapi masih belum berhasil bertahan di harga 488. Tapi ini masih boleh dipantau ya kalau misalkan ternyata dia lanjut dan bisa closing di atas 488 ya. Nah, kalau misalkan di atas 488 boleh untuk hold dulu, mana tahu dia mau lanjut lagi ke utara untuk targetnya agak jauh yaitu ke 555. Jadi diperhatikan aja, volumenya juga semakin menguat, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk Cleo. Selanjutnya ada SCMA. Nah, untuk SCMA ini kalau teman-teman mau spek buy ya, selama masih di atas 167 boleh ambil posisi ya. Kalau untuk SL saran saya di bawah 164. Untuk target boleh di 185 ya kalau mau masuk, atau kalau mau di bawahnya juga boleh 184. Atau kalau mau pakai target price di bawahnya 180 juga boleh. Nah, ini dipantau aja untuk SCMA ya, mudah-mudahan bisa ada perlawanan lagi karena memang sudah masuk ke fase oversold juga. Nah, kalau misalkan dia kembali menguat, paling nggak 180 atau 185 boleh dijadikan targetnya ya untuk SCMA. Selanjutnya BMTR. Untuk BMTR sayangnya nggak bertahan ya di atas 284, tapi masih oke. Kita lihat aja apakah dia akan lanjut lagi di perdagangan besok ya. Kalau misalkan lanjut atau di besok nggak lanjut, kita lihat lagi minggu depan ya. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 284, ini bagus banget. Masih ada resisten di 294, targetnya di 300 dulu untuk BMTR. Selanjutnya Mari hari ini koreksi 1,2% ya. Ini masih boleh dilirik-lirik pergerakannya. Mana tahu dia kembali menguat lagi. Untuk resisten 86 dan 88. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 71 ya.
Ini jadi mudah-mudahan sih bisa menguat lagi ya. Memang hari ini banyak nggak bergerak ya di harga, dia terkoreksi di 1,2% aja. Mudah-mudahan masih masih oke ya, mudah-mudahan masih oke selama dia nggak turun di bawah harga di bawah harga 79. Kalau misalkan dia turun di bawah 79 ya, kalau mau masuk lagi tungguin lagi aja di bawah harga 70 di area 71 ya. Tapi mudah-mudahan lanjut ya. Kalau misalkan dia bisa breakout 88, targetnya boleh di 101 ataupun di 111, tapi dia harus dapetin dulu resisten di 108 ya. Lanjut ke CEM ya. Nah, ini CEM hari ini menguat 2,5%. Ini boleh dipantau-pantau pergerakannya untuk besok atau di minggu depan ya. Mana tahu dia kembali menguat lagi. Untuk top boxnya ada di 134 ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik sama CEM, boleh selama dia masih bertahan di atas harga 122 ya. Nah, kalau mau ambil posisi. Nah, kalau misalkan dia selama bertahan di atas 122 boleh untuk spek buy. Targetnya boleh di 143, kalau mau jauh targetnya boleh di 163. Tinggal lihat mana yang bisa ditembus sama dia aja. Selanjutnya TPIA. TPIA hari ini koreksi 1,2% ya. Ini kembali tes supportnya di 2280-nya. Nah, hari ini nggak ditembus, ini bagus. Mudah-mudahan bagus ya, bisa menghijau lagi di perdagangan besok. Kalau misalkan tembus 2340-nya, boleh targetnya di 2360 ataupun 2380. Tapi kalau misalkan dia bisa break dan bertahan di atasnya, boleh hold dulu. Mana tahu bisa ke harga 2580-nya. Lanjut ke Bayan. Bayan hari ini menguat 7,4% ya. Targetnya 23.400 juga udah kena ya, tapi dia closing di harga 22.950. Kalau masih lanjut, next targetnya di 24.800 dulu ya untuk Bayan. Lanjut ke ABMM. ABMM hari ini doji di 3.390 ya. Saya ingatkan jangan lupa trailing stop karena sudah overbought. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout atau tembus harga 3.440, kemungkinan dia akan lanjut lagi menuju target 3.610. Tapi kalau misalkan enggak atau dia koreksi ya, tungguin lagi dia mantul di area support berapa, nanti kita pantau lagi sama-sama. Lanjut Toba. Nah, Toba hari ini sebetulnya ada signal, tapi memang volumenya masih belum bagus ya, masih banyak yang jualan juga, masih ada yang jualan. Terkoreksi ya 0,4%. Kita lihat aja kalau misalkan ternyata besok dia menghijau, kalau teman-teman mau ambil posisi mungkin bisa ambil posisi di sekitar harga di atas 466-an ya. Nah, ini dipantau aja kalau misalkan Toba kembali menghijau ya. Untuk target boleh di 490-an, tapi kalau misalkan bisa close di atasnya boleh hold dulu. Dan masih ada top box atau resisten di 530 ya. Kalau berhasil tembus 530, next targetnya adalah di 550. Selanjutnya ada Coal. Nah, untuk Coal hari ini berhasil breakout top box ya, atau breakout 137-nya nih. Nah, ini bagus. Bahkan 143-nya juga sudah sempat ditembus, tapi sayangnya nggak bisa bertahan. Ini masih boleh dipantau kalau misalkan ternyata dia lanjut ya. Paling nggak dia bisa bertahan di atas 143, ini bakalan keren. Mudah-mudahan sih bisa lanjut 155, 166 atau 195 ya. Mudah-mudahan. Jadi dipantau aja untuk Coal. Mudah-mudahan bisa profit ya dari sini. Lanjut ke BSSR. Nah, ini BSSR hari ini berhasil breakout ya, 4.100. 4.170-nya belum disentuh. Mudah-mudahan besok bisa ditembus. Mudah-mudahan, kita lihat aja. Kalau berhasil ditembus dan bisa bertahan, boleh next targetnya dinaikin ke 4.290 ya untuk BSSR. Selanjutnya BP. Nah, BP hari ini gap up ya. Hari ini dia gap up dan terkoreksi 3,3% ya. Di tes support juga 144-nya dan akhirnya closing di 145. Nah, ini kesempatan kalau misalkan yang belum punya. Kalau misalkan BP besok menghijau di atas 144, ini boleh diperhatikan atau boleh dilirik. Kalau mau masuk, target boleh di 153 ya kalau mau masuk. Target 153 ataupun di harga sekitar 164-an ya. Ini juga boleh dijadikan targetnya.
Lanjut ke KKGI. KKGI hari ini tembus lagi targetnya 486 ya. 486 berhasil ditembus dan target 510-nya juga sudah disentuh atau dicolek. Apakah akan lanjut lagi? Kalau lanjut lagi, ini next targetnya ada di harga 525 ya untuk KKGI 525 dan sekitar 535. Nah, ini kita pantau aja sama-sama. Buat teman-teman yang udah punya jangan lupa dinaikkan trailing stopnya ya. Ini juga udah masuk ke fase overbought. Jadi jangan sampai nanti dia turun balik arah malah nggak kejual ya, sayang profitnya. Selanjutnya Adro hari ini koreksi ya 0,6% tapi masih bertahan di harga 3080 ya. Ini sebelumnya ini jadi resisten tapi ini masih oke ya. Kita lihat aja kalau misalkan dia kembali menghijau, harapannya sih bisa tembus top boxnya saat ini ada di harga 3130 ya. Untuk targetnya ada di 3240 untuk Adro. Mudah-mudahan sih bisa menghijau lagi. Kita lanjut ke Doit. Doit juga hari ini terkoreksi 1,19% ya. Ini nggak apa-apa, koreksinya masih oke. Nah, ini kalau misalkan dia menghijau ya, ini ada resisten ya di harga 338. Kalau bisa tembus 338, mudah-mudahan targetnya 334 juga bisa kena. Kalau misalkan ditembus boleh pakai target 364 juga. Selanjutnya ada PTBA. PTBA hari ini koreksi 0,2% ya. Ini masih oke, masih boleh dipantau pergerakannya. Kita lihat aja besok apakah dia lanjut lagi menembus 4150-nya atau enggak. Kalau berhasil tembus 4150, next targetnya adalah 4250 dan seterusnya. Selanjutnya Bumi. Nah, Bumi masih belum kemana-mana. Hari ini juga doji di harga 122 ya. Nah, ini untuk support boleh pakai support 120 ya. Dan top boxnya saat ini ada di 125. Kalau mau pakai target di 132 ataupun di 138 ya untuk targetnya. Lanjut ke ADMR. ADMR sebelumnya kemarin sudah ada tanda-tanda menghijau ya, tapi hari ini masih koreksi lagi dan closing persis di harga support 1090. Mudah-mudahan menghijau ya. Kalau menghijau ini menarik, paling enggak targetnya mudah-mudahan bisa ke 1290-an ya untuk ADMR. Dan saham yang terakhir ada MNCN. MNCN masih koreksi hari ini 1,6%, nggak lanjut ya. Saya pikir hari ini bisa lanjut. Kita lihat aja ya, selama masih nggak tembus bottom box di 565-nya. Targetnya masih sama ya di 664 ataupun di 660, tapi harus lewatin dulu resisten di 620. Oke, mungkin sampai di MNCN dulu ya untuk video part pertama. Masih ada part kedua dan ketiga dan seterusnya. Mudah-mudahan waktunya cukup dan teman-teman masih setia menunggu. Jadi sampai di MNCN dulu. Jadi stay tune terus, jangan mana-mana. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi next video. Bye-bye.